Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Rulu. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mensosialisasikan mengenai HKI, bagaimana yang sudah ditugaskan oleh Ibu Sulfia. Pada kesempatan ini, apa itu yang dimaksud dengan HKI? Pengertian HKI adalah atas kekayaan intelektual. HKI atau kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ada jenis HKI yang biasa digunakan, yaitu untuk melindungi ekonomi kreatif, yakni hak cipta, desain industri, dan merek atau hak paten. Tujuan diadakannya HKI adalah untuk melindungi si pemilik karya. Namun yang pasti, hak atas kekayaan intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomis milik pencipta karya. Lalu terdapat juga manfaat lain dari penerapan HKI, di mana HKI timbul dari kemampuan berpikir suatu individu atau olah pikir suatu individu yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Objeknya yaitu karya-karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, yang membuatnya itu sendiri menjadi suatu karya yang dapat dijadikan untuk menambah kehidupan manusia itu sendiri. Hak kekayaan intelektual mungkin tidak semua kalangan mengetahuinya, namun contoh hak kekayaan intelektual mudah sekali dijumpai di kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu hak paten, hak cipta, hak merek. Apa sih fungsinya HKI itu bagi orang yang memiliki karya hak cipta? Yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang mempunyai program atau kelompok atas jeripayanya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI milik orang lain. Ada suatu simbol-simbol yang terkait dengan kekayaan intelektual, di mana semua karya yang sudah terdaftar di HKI memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini biasa kita lihat di dekat nama produk yang dapat di pasaran, yaitu di mana 1 TM trademark. Simbol ini yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika Anda melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa HKI ataupun proses pengajuan kepemilikannya. Yang kedua, SM Service Mark. Simbol ini merupakan simbol yang kepemilikan HKI yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang dapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga yaitu R, Registered Mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar HKI-nya. Yang keempat, C, Copyright. Simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasanya disebut copyright. Jadi siapapun yang ingin melakukan pempublikasikan terhadap
suatu karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta, di mana mereka harus mempunyai izin dari yang menciptakan suatu produk tersebut. Kenapa haki penting bagi perusahaan? Di mana saat Anda pergi ke pusat perbelanjaan tradisional maupun modern, khususnya di Indonesia, jujur saja pasti produk bajakan yang dijual masih banyak. Produk ini bisa berupa kaset CD, musik dan film, hingga produk-produk fashion milik brand ternama. Jadi dari kasus ini bisa kita lihat bahwa perlindungan haki di Indonesia menjadi persoalan yang serius. Barang-barang bajakan masih bisa dijual dengan bebas tanpa ada tindakan dari penegak hukum. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pemilik haki tidak akan menderita kerugian dengan adanya produk bajakan pasaran. Bahkan mungkin mereka menganggap produk bajakan yang mereka jual mampu membantu mengenalkan brand tersebut ke pasar. Tapi Anda harus tahu, pemikiran ini tidak tepat terlepas dari perbedaan kualitas produk yang dijual. Produk bajakan juga menimbulkan dampak negatif bagi pemilik haki. Jadi, haki ini sangat penting bagi orang-orang yang memiliki brand, ibaratnya hak ciptanya harus sudah terdaftar. Jadi apabila suatu orang ingin memakai atau memalsukan, bisa dikenakan pidana apabila tanpa seizin yang mempunyai hak cipta tersebut yang sudah terdaftarkan. Itu saja yang saya dapat sosialisasikan. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat